Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihamdillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasadu anhu kurbatan min kurbil qiyamah wa man yassara ala musirin yassara lahu fid dunya wal akhirah wa man satara muslimin satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Ilahil hadir rawahu Muslim. Apa kabar teman-teman semuanya? Jawabnya alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Bahagia? Jawabnya alhamdulillah. Ulangi ya, semua pertanyaan jawabnya alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Bahagia? Sehat? Banyak duit? Sudah ada jodoh? Banyak rezeki? Banyak anak, banyak istri, alhamdulillah. Banyak istri kenikmatannya, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kata Rasulullah, khairud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi orang mengucap alhamdulillah itu sudah berdoa. Khairud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Boleh tambahin dikit volumenya aja, masternya sedikit aja, satu strip. Boleh. Nah, yang lain nggak usah, volumenya aja. Saya bahagia sore hari ini kembali mengenal Telkomsel yang sekitar tahun 2015 menghilang dari saya. Padahal saya dulu itu adalah pengisi tetap. Kajian bulanan, ada Agi, Mama Dede, saya, khutbah Jumat dari di parkiran sampai ke masjid yang baru, tiba-tiba hilang semuanya. Entah ada tsunami apa. Saya mencoba untuk menyelidiki apa? Menyelidiki. Gimana Pak? Nah itu. Saya mencoba untuk menyelidiki. Ternyata suatu kajian saya datang. Pertama yang kedua pas Jumatan jadwal saya kok diisi orang lain. Ternyata saya kenal khutibnya dan jamaah yang dari BSD. Orang-orang itu kok berbondong-bondong ke situ. Yang kedua. Jadi lagi. Yang ketiga, orang yang biasa lu manggil saya, menjadwal saya, yang pertama menghilang ke Cisauk, enggak lagi katanya, yang keduanya ke Bogor jauh mengundang saya di perjalanan, Pak Ustadz enggak jadi, padahal itu sedang ditunggu jamaah. Saya bahagia enggak jadi datang. Alhamdulillah. Itu kisah masa lalu bersama Telkomsel. Tahu-tahu hijrah di Telkomsel kedua di gedung yang baru ini. Sering lewat sini, tapi alhamdulillah saya tengok, ya Allah,
Apakah gedung ini ada musolanya? Tapi setiap saya lewat, ada orang nongkrong di luar, ada tempat sedang, berarti di situ ada jamaah. Berarti sesuatu akan diundang kembali. Dan alhamdulillah kayak bersambung. Allah mengundang kembali, datang meramaikan Telkom Sigma. Alhamdulillah wa syukur. Kalau saya mau asik jempol ke atas bilang jos. Asyik, aku kurang semangat. Kau lagi makan. Alhamdulillah wa syukur. Asyik. Mana? Mau makan dulu apa mau ngaji? Saya kemarin teman-teman, alhamdulillah check up darahnya, semuanya, alhamdulillah demi Allah semuanya normal. Umur sekarang 4 tahun lah kira-kira. Coba lihat. 65 kali. Saya sudah bercucu, anak kedua udah mau nikah lagi, ketiga mau nikah lagi. Sudah ada jodoh semua, alhamdulillah. Jadi Allah kasih kesehatan dengan nama Asyik. Alhamdulillah. Jadi asik mau berkah. Kok asik? Suasana katanya asik. Itu yang pertama. Yang kedua, salawat dan salam terutama bagi Rasul Muhammad. Semoga salawat dan salam kita tersampaikan kepada Rasulullah dan kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bila melihat ikan di dalam kolam, gimana Mbak? Beningkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga. Terus senangkan dulu hatinya dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sama-sama yuk. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Coba di video ini. Punya handphone kan? Ya, ini kan lagu baru nih. Ya. Sama-sama ya. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bila ingin bertemu Rasul di dalam jannah, basahi bibirmu dengan sholawat yang banyak. Bila ingin bertemu Rasul di dalam jannah, basahi bibirmu dengan sholawat yang banyak. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah wa syukur. Karena kurang suara kan lagi pada makan. Ya udah gak apa-apa. Teman sekalian, falyafrahu wal ya'fu wal yafrahu, maka maafkan dan bersenang-senanglah, lalu berbahagialah. Maksudnya setiap orang pasti punya jawab, setiap orang pasti punya salah, dan yang punya salah yang terbaik adalah
dan meminta maaf. Kullu bani Adam khata. Semua anak cucu Adam itu punya salah, punya dosa, itu pasti. Dan yang paling baik orang yang punya salah adalah meminta ampun dan meminta maaf. Kalau sudah minta ampun pada Allah, minta maaf pada sesamanya, kata Rasulullah dalam diskusi, Allah berfirman, "At-ta'im minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Law 'amiltumul khataaya hatta waladis sama, thumma nadittu fatamallahu alaikum." Orang yang bertobat dari segala dosa sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Keren banget. At-taibu minadz dzanbi. Orang yang bertobat dari segala macam dosa, kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Lau amiltumul khataaya hatta malat as-sama, thumma nadittum fatamallahu alaikum. Kalau dia berbuat dosa sampai ke langit, hatta malat as-sama, bukan langit-langit, langit. Thumma nadittum, kemudian dia menyesali, menangisi. Fataballahu alaikum, maka Allah menerima taubat, mengampuni kalian semua. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Wa syukur. Asyik. Bilang jos ya, kok lali tuh enggak? Asyik. Jangan lupa tuh, jangan konsen sama makan. Nah, Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling pemaaf. Dihina Yahudi, mau dibunuh, sudah pegang pedang tinggal balikin, tapi lebih maaf. Sudah tahu ceritanya dengan langsung. Ketika muter Ka'bah, orang ini sudah pegang belati. Begitu setiap putaran pertama, setiap putaran mulai dari pertama, kedua, ketiga, ini belakangnya itu ikut Rasulullah tawaf. Dan kemudian ada kesempatan ditarik belatinya mau ditusukkan, Rasulullah nengok. Kenapa nengok? Karena malaikat Jibril ngasih tahu, ya, waktu itu dengan nggak pakai handphone, pakainya walkie talkie, apa namanya? Pakai HT, apa namanya? HT, nggak pakai deh ya, deh, HT deh. Langsung pakai telepati. Ya Rasulullah, di belakangmu ada seorang pemuda yang siap menikam dengan belati. Siap Jibril tengok, kaget. Namanya Yumsak Mablul. Apa? Tahu apa itu artinya? 10.000 tuh 23, 100.000 tuh 23, 1 juta tuh 23. Ya bisa. Yang cowok 2 juta nggak ada, alhamdulillah. Ya udah lama dikit silakan. Yumsak mablul itu namanya adalah tertangkap basah. Begitu mau nih Rasul nengok, nah ketangkap basah. Ada apa mas? Nah, enggak, mau ngopas mangga. Jadi kaget, enggak apa-apa dimasuk balik belatinya. Ternyata Rasulullah udah tahu dari malaikat Jibril. Kemudian disimpan lagi dan cari kesempatan lagi, dan gak ada kesempatan lagi karena Rasulullah selalu tahu lewat asisten pribadinya malaikat Jibril. Dimaafkan. Yang kedua, ketika pulang udah sore dari Telkom Sigma, ya mau menuju ke kendaraan, ngantuk, kemudian duduklah dia di bawah pohon dan tidur. Ini orang yang udah ngikutin dengan bawa pedang. Ya. Begitu Rasulullah tertidur, diarahkan pedangnya ke leher Rasulullah. Muhammad kaget tengok. Iya, ada apa? Kalau pedang ini saya tebaskan ke lehermu, siapa yang kau minta tolong? Apa jawab Rasulullah? Tidak ada. Allah yang nolong saya. Mendengar kata-kata Allah, pedang tangan gemetar, pedang itu jatuh. Rasulullah ambil refleks. Kalau sekarang saya tebas leher kamu, siapa yang kau minta tolong? Tidak ada ya Muhammad, kecuali kau maafkan saya.
Ya sudah, ambil pedangmu, pulanglah. Rasulullah memilih memaafkan. Padahal bisa. Coba kalau Muhammadnya adalah bapakmu itu. Udah pegang pedang. Kira-kira kalau bapakmu, Muhammad dirimu gimana? Mau dicelakai orang, senjata dibalik, kita pegang, gimana tuh? Ternyata Rasulullah dengan lembutnya memaafkan. Apa kata Rasulullah? Wal ya'fu man dolamahu. Memaafkan orang yang mendoliminya. Termasuk salah satu orang yang Allah akan persiapkan surga. Bahkan baitun fil jannah, yaitu disiapkan taman bahkan istana di surga. Yaitu salah satunya orang yang sanggup memaafkan orang lain saat dia punya kesempatan untuk membalas. Masya Allah. Jadi teman-teman di sini biasa ada orang nyakitin, nggak ngaruh. Kenapa? Hidup bukan kata orang. Ikuti. Ayo, hidup bukan kata orang. Katakan. Teman-teman laki-laki semuanya, hidup bukan kata orang. Ibadah juga bukan kata orang. Dia mau begini, silakan kalau senang. Mau Allah, biarin. Urusan dia, urusan kita mah mengangkat tangan itu sunnah. Mau di sini boleh, lurus boleh, lakat sampai dada boleh. Yang penting Allahu Akbar, ada takbiratul ihramnya. Mau nggak diletakkan juga nggak apa. Salah, karena itu sun. Yang penting dia mengucap Allahu Akbar karena rukunnya takbiratul ihram. Jelas apa enggak? Ngapain urusan? Beda. Yang penting satu dalam akidah. Katakan. Nggak semangat. Satu dalam akidah. Bersama dalam ibadah. Jelas apa enggak? Yang ketiga ingat-ingat baik-baik ya. Nah, bertoleransi dalam ikhtilaf. Beres urusan. Ulangi coba. Bersatu dalam akidah. Kalau Allah Tuhannya, Al-Quran kitabnya, Muhammad Rasulnya, Ka'bah kiblatnya, takbir Allahu Akbar bacaannya, la ilaha illallah, maka kita satu dalam akidah. Jelas? Berarti dia saudara kita. Gak usah diapa-apain, kita berbahagia dengan perbedaan. Biarin. Kita cemas kalau dia gak mau sholat lagi. Kita cemas kalau dia ngolok-ngolok orang. Kita cemas kalau dia memaki orang. Kita cemas. Beragama itu makin mulia, makin menghormati bukan menghinakan orang. Beragama itu orang selamat dengan tangan dan mulut kamu. Al-muslimun man salimul muslimin bilisani wa yadihi. Orang muslim itu orang yang selamat dari mulutmu dan tanganmu. Ulangi. Orang Islam itu orang lain selamat dengan lisannya dan tangannya. Lisannya nggak nyakitin orang lain, tangannya nggak nyakitin orang lain. Jelas? Berarti satu dalam akidah. Ayo kompak, bersatu dalam, bersama dalam sholat bareng. Ustadz yang usolli, dia nggak pengen usolli, yang penting Allahu Akbarnya. Jelas apa enggak? Saya kalau buru-buru kalau usolli, wah udah mau ruku, Allahu Akbar, dia dapat ruku. Tapi kan hati kita ngomong. Memang an-niyah fil qalb, niat itu dalam hati. Yang penting ilmu kita sampai, maka kita tidak bokis. Ngelihat memandang orang tidak bokis.
Bersatu dalam akidah, bersama dalam ibadah. Apa aja ibadahnya? Sholatnya bareng, puasanya bareng, ibadah hajinya bareng. Masa ini mau beda? Mau di bulan Maulid dia mau haji kagak bisa. Haji ada di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, Dul 5 hari itu haji. Diringkas lagi 9, 10, 11, 12, 4 hari. Karena rukunnya adalah wukuf di Arafah. Kemudian melontar jumrah Aqabah. Kemudian tawaf ifadah. Lalu ditambah lagi yang wajib-wajibnya. Kemudian melontar Jamarat tanggal 11. Jamarat lagi 12. Sudah selesai. 9, 10, 11, 12 nafar awal 4 hari cuma. Tapi ada yang wajib yang lain, sunnah yang lain. Maka tanggal 8 masuk di Mina. Malamnya setelah tengah malam mabit boleh menuju ke Arafah, takut besoknya tertinggal atau kesiangan atau yang lainnya. Kemudian setelah malam ba'da maghrib atau sebelum maghrib menuju Musdalifah, mabit di Musdalifah sampai tengah malam lewat sampai subuh. Kemudian langsung tawaf ifadah, sa'i tahallul dan melontar jumrah Aqabah. Udah rukunnya udah selesai. Tinggal melaksanakan kewajibannya. Ngapain? Mabit di Mina untuk melontar Jamarat, yaitu ula, wusta, Aqabah. Malam berikutnya mabit lagi untuk melontar lagi ula, wusta, Aqabah. Nafar awal udah boleh pulang. Selesai haji cuma 4 hari. Maka yang haji bayar 500 juta itu cuma 7 hari. Gak pakai lama-lama. Dan saya udah mengalami 3. Haji plus tahun 2005, haji yang langsung berangkat 2023, dan haji reguler 2024. Udah 3 kali haji. Alhamdulillah wa syukur. Ustaz kok pamer? Gua ngasih tahu Allah. Haji pertama untuk diri saya sendiri. Kedua untuk ibu saya Badar. Ketiga untuk ayah saya Badar. Masya, kenapa kok Ustaz begitu? Saya ingin masuk surga dengan menyenangkan orang tua, karena orang tua saya sudah wafat. Maka disenangkan, dikirimlah pahala. Semoga Allah terima. Alhamdulillah wa syukur. Kalau yang cowok cuma dapat 2 ridho. Ridho Allah, ridho orang tua. Tapi kalau istri 3 ridhonya. Ridho Allah, ridho orang tua, ridho pahamlah. Maka nanti kalau jadi istri, tenang saya bela, gak usah masak, karena masak bukan tugas istri. Oke? Catat baik-baik. Halo suami, jangan berat-berat. Masak bukan tugas istri, betul? Menyetrika bukan tugas istri, betul? Jaga rumah bukan tugas istri, betul? Jaga anak bukan tugas istri, betul? Oke? Kayaknya nggak ragu-ragu. Hah? Dikerjain semua ya? Ya nggak apa-apa. Tugas istri cuma 2, yaitu fasolihatu qanitatun hafidatun. Istri yang solihah itu tugas yang pertama taat pada Allah, taat suami, dan menjaga kehormatan, harta, rumah, keluarga, dan seterusnya. Itu tugas istri. Taat pada Allah, tugasnya ibadah. Taat suami, ikuti kata suami. Kata suami, hei istri nyuci, nyuci. Hei istri, antar anak sekolah, antarin anak sekolah. Sama beda Pak? Beda. Kalau yang pertama tadi kan itu katanya bukan tugas istri. Enggak, tugas istri taat pada suami. Kalau suami nyuruh masak, masak. Suami nyuruh nganter ke sekolah anak, nganter ke kantor suami, nganter. Tugasnya cuma taat, nggak ada yang lain. Berat.
Nanti suami yang baik, suami yang siap salah dan disalahkan. Apapun masalah keluarga, suami yang salah. Siap ya Mas? Begitulah kalau ingin dapat rahmat, dapat sayang istri adalah siap salah. Pokoknya udah mama papa yang salah beres semua. Kalau sudah diam aman, alhamdulillah. Tapi istri pengen masuk surga taat pada suami kalau ngomong diam. Seneng banget dia. Ada istrinya nggak? Percuma. Ntar YouTube ada di YouTube ya, diklik Daya Asyik Official ya. Mungkin naiknya kapan Mas? Minggu lagi Mas ya. Jadi ini setiap rekaman tidak langsung tayang ya. Karena menyusul kan tiap hari saya ada dakwah, jadi disimpan baru naikkan seminggu sekali ya. Terus minta tolong semuanya buka di Dai Asyik Official, kemudian di subscribe. Sedekah. Baru 467, usahakan bisa 1000 nih. Tahun ini 1000, tahun depan 1.000.000. Wah, udah kaya saya. Boleh gak sih Ustaz kaya? Hah? Ya nanti kan tinggal nego. Kalau ngundang Ustaz gimana? Gak usah, gak usah. Subscribe aja. Masya Allah, luar biasa. Dah Rasulullah memaafkan. Apalagi istri yang datang tiap malam. Istri datanglah ke suami sebelah kanan, bawalah pentungan, bawa tongkat 1 meter. Suamiku tolong pegang. Apa ini suami? Istriku, tolong. Emang yang kalau gede itu gatelan orangnya. Nih istri tiap malam menjumpai suaminya membawa tongkat 1 meter. Ya balok lah. Dikasih suaminya, maaf suamiku tolong pegang ini. Apa ini istriku? Tolong maafkan saya dan ridhoi. Kalau sepanjang hari ke malam ini pelayananku kepadamu kurang memuaskan. Kalau kau memuaskan biar kau puas, tolong dengan ini kau puaskan. Pentungan tadi sampai koridor. Tapi kata suami, istriku yang soleha, yang baik, kau sudah menjadi istriku terbaik. Kau sudah menjadi belahan jiwaku, bahkan nyawaku separuhlah nyawa. Maka apapun yang kerjakan aku ridho. Oh sesuai. Kemudian dua-duanya pelukan dan tada. Karena vibes itu bisa muncul karena kelembutan. Vibes, suasana, atmosfer, keadaan itu dibentuk oleh kelembutan. Alhamdulillah, Rasulullah begitu mesranya dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya nggak cerita Ibu Khadijahnya. Itu kalau minum nih nggak pakai 2 gelas. Maklum sudah ditaka sono nggak ada gelas. Langsung hidup dari panci. Sudah warna putih itu udah apa namanya godok udah 3 hari yang lalu. Air sumur kan bawahnya putih. Nah itu Aisyah atau Rasulullah mencari bibir yang dipakai oleh Aisyah. Mempertemukan bibir di bibir gelas. Allah karim. Bagaimana kalau bibir ditempelkan dengan bibir Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah menempelkan bibirnya, masya Allah, melangit. Dan itu kegiatan sebelum tidur. Kegiatan sebelum yang lain menyenangkan. Dan Rasulullah bersabda, innamal mu'minun hayyinun. Orang mukmin itu menyenangkan.
ikhtilaf atau perbedaan, dahsyatnya luar biasa. Maka seharian kita berbeda, punya masalah yang berbeda, tapi satukan dalam satu gelas minuman, satukan dalam satu mangkok makanan, satukan dalam dua bibir jadi satu bibir. Satukan tubuh dengan jiwa, dengan nafas kemesraan. Alhamdulillah. Kenapa harus nafas yang lain? Kenapa harus berbeda? Kenapa kalau sudah jadi satu berbeda? Maka akan jadi friksi. Ibadah pun begitu. Kamu begitu suka, lakukan. Aku begitu suka, aku lakukan. Please, jangan dikatakan aku yang lain. Jelas ya? Kau katakan yang lain aku sakit, tapi ku maafkan kamu. Enggak apa-apa kalau kamu puas. Karena banyak orang yang suka nyakitin dengan kata-kata, itu kan enggak ada, itu kan bid'ah. Kita bilang apa? Bomat. Apa? Apa tuh bomat? Ya udah pinter. Karena hidup bukan kata orang. Hidup adalah qala Allah, qala Rasul. Aku punya Imam Syafi'i. Kamu punya imam siapa? Maliki, Hambali, Hanafi, silakan. Aku punya ini. Aku suka ikut ini, aku akan. Dan nanti, maaf mas, masuk surga bukan sedikit. Masuk surga bukan sedikit. Kita sama-sama masuk surga. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kurang semangat. Masih ada makan emang? Enggak habis-habis. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah menggiring, mengantar orang-orang yang bertakwa ke dalam surga secara berombongan. Ulangi coba. Enggak dewekan, enggak sepi. Kalau kata dia kan cuma dia masuk surga. Sepi apa? Capek deh. Rombongan. Kau punya iman lah, ilah nomor satu bisa masuk surga. Karena itu berat dari apapun di dunia ini. Maka miliki iman, miliki ibadah. Dan Allah cuma bilang begini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahf ayat 110. Siapa orang yang menjumpai aku, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan shalihan, amal soleh, wa la yusyrik, dan jangan kau sekutukan ibadati rabbih ahada, dalam menyembah Allah dengan satu apapun. Iman, amal soleh, beres. Ulangi. Iman, amal soleh. Kurang semangat. Aku mau itu kamu semangat gitu. Coba. Iman, amal soleh. Ketemu Allah dengan dua syarat. Iman, amal soleh. Gak ada yang lain. Maka jangan peduli omongan negatif orang lain. Dan dia bukan vibe-nya. Ingat baik-baik. Apa katamu tidak mengaruhi hidup. Kau katakan aku jelek, aku gak berubah jelek. Kau katakan dasar kamu pendek, gak berubah jadi tinggi. Jelek kamu, saya tetap bilang, saya gak tahu. Kenapa harus kata orang lain? Ingat, hidup bukan kata orang. Bahaya sekali kalau kata orang. Capek ngurus orang lain. Betul apa enggak? Beres. Kaya itu bukan banyak duit, bukan kaya harta, bukan. Kaya itu adalah bagaimana kita bisa manage duit. Ada orang biasa mati ke 21 anak pasar jana semua. Sebelahnya rumahnya gede, tipenya 54. Ada 6 kamar, satu saja pun gak ada anaknya. Ini 4 aja udah dapat. Selesai sarjana pulang kerja dengan baik dan nikah. Ini 4 sebelahnya gak berani menikah, gak berani, gak jadi apa. Ada tangga saya, rumahnya gede, anak pertama,
kedua ketiga diharapkan, keempat udah Halo, kayaknya kena gitu sama saya. Iya. Udah lama, saya kangen, saya bukannya nggak kangen apa-apa, saya kangen lah. Saya kangen Tekol Sigma. Tapi apa orang lama ini nggak ada? Kayaknya nggak ada orang lama, nggak ada orang kenal saya kayaknya. Dulu zaman sana mas, kajian 3 bulan saya isi, levelnya top lagi. Yusuf Mansur, kayak asik kecil, orang BSD, tetangga dekat. Alhamdulillah. Saya berangkat juga cuma 10 menit, mas jam 4 berangkat ya, siap. Tolong siapin apa namanya ada. Alhamdulillah. Satpam langsung kenal mobil saya karena jarang masuk. Alhamdulillah. Apalagi nih? Sekarang jam berapa? Jam 5. Sampai jam berapa? Mas Herman? Maghrib. Tadi nggak ada makhluk qiyam, nggak ada. Oh udah, sebelum asar ya? Oh selasa. Saya pikir situ kan 15.30 ngaji, 16.30 apa namanya sholawatan. Ternyata sampai selesai. Alhamdulillah. Oke, kalau kita bisa bahas banyak. Tadi itu prinsip kita pegang, ya. Bersatu dalam mana? Bersatu dalam akidah. Bersatu dalam, bersama dalam, bertoleransi dalam ikhtilaf atau perbedaan. Apa itu toleransi? Biarin aja. Kalau gitu biar aja, jangan gitu biar aja. Intinya orang toleransi itu membiarkan apa yang dia suka. Udah beres, itu bahasa paling gampang. Apalagi seakidah, ya kan? Silakan masukkan. Yang penting aku tidak menyakiti kamu dengan mulutku dan dengan tanganku. Ya. Al muslimu man salim muslimin bilisani wa yadihi. Orang muslim itu orang lain selamat dengan lisan dan tangannya. Pokoknya hati-hati. Sekarang Mbak, lisannya diganti dengan jempol lewat komen, lewat share yang nyakitin. Udah mulai hari ini kita ingin berbuat baik, menjadi orang baik, tidak pernah berhenti jadi orang baik, tidak bosan jadi orang baik, terus baik sampai akhir mati dalam keadaan baik. Husnul khotimah. Kalau udah baik semuanya, bertemu yang maha baik. Lalu Allah katakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa sesungguhnya Allah maha baik dan hanya bisa dijumpai yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik dan bisa bertemu dengan yang baik, menerima yang baik, bersama yang baik. Ingat itu. Lalu gimana kita biar bisa hidup berdampingan dengan selamat, dengan enak dan seterusnya? Kalau orang berkata ini bid'ah, pokoknya abaikan saja, nggak penting dan jangan dimasukkan ke hati. Itu yang dosa dia. Kita nggak usah balas. Wal ya'fu man dzalama. Ya, memaafkan orang dzalimi kita. Itu yang paling dasar, yang paling penting. Rasulullah hidup tidak sakit-sakit, hanya terakhir saja demam. Kalau Allah wafatkan, mengangkatkan beliau hanya demam saja. Selama hidupnya tidak sakit. Luar biasa. Maukah kita seperti itu? Mau gak? Sehat, kaya, makmur, sejahtera, bahagia, berkah. Mau? Pertama, pola hidup ibadah yang baik. Surah An-Nahl ayat 90. Tolong dicek 95 atau 97 itu. Kata pertamanya man amila sholihan. An-Nahl 95 ke atas, coba 95 ke atas. Lupa. Atau 95 atau 96 atau 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsana ma kanu ya'malun. Allah. Ayat berapa? 9 berapa? Oh belum. Man amila sholihan, siapa orang yang beramal soleh, min dengan unta, laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia percaya kepada Allah. 97. Alhamdulillah. An-Nahl ayat 97. Surah 16 ayat 97 ya. Faluhyannahu hayatan thayyibah, pasti kami jadikan hidupnya baik. Jadi yang ingin kaya, ingin sehat, ingin hebat, ingin populer, ingin berkah hidupnya, dua. Awal tadi juga udah saya ngomong ya, yaitu man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa orang yang beramal soleh, laki atau perempuan, dia beriman, maka dijamin Allah hidupnya baik. Baik tubuhnya, fisik sehat. Baik pikirannya, ilmu udah masuk, enggak julitan, enggak hasatan. Hatinya baik, bening, senang apapun yang Allah kasih. Senang lihat orang lain senang. Ikut simpati kalau melihat ada orang-orang senang atau ada masalah. Pasti Allah dengan baik. Kalau orang rizki Allah cukupi, anak masuk sekolah lebih baik, diterima di sana sini, masya Allah. Allah rubah dengan iman, dengan amal soleh. Jadi nggak mungkin orang Islam itu miskin. Ulangi, nggak mungkin orang Muslim itu miskin kalau dua ini dikerjakan dengan baik. Itu Allah jamin. Coba terjemah dibaca yang pegang ngasih mic pinjemin. Ya, terjemahnya aja. Mana ada mic lagi nggak? Apa cuma satu? Ya udah nggak apa-apa, kalau cuma satu saya pinjemin. Bahasa terjemahan yang paling mudah. Udah siap? Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Dipercaya nggak kata-kata Allah ini? Percaya apa enggak? Berarti nggak ada orang Islam miskin. Nggak ada orang Islam yang sakit-sakitan. Dia beramal baik ngapain? Pola hidupnya 5. 1, pola ibadahnya baik. Yang kedua, pola makan minumnya baik. Yang ketiga, pola olahraganya baik. Yang keempat, pola istirahatnya baik. Dan yang kelima, pola silaturahimnya baik. 5 ini adalah man amila sholihan, amal soleh. Lalu yakini bahwa ini perintah Allah, termasuk hari ini masuk masjid dengan pakaian yang bagus, makan yang enak-enak, ini perintah Allah. Surah Al-A'raf ayat 31. Sekaligus dicari, nggak apa-apa makan masjid. Allah perintah itu. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah. Tahu Mas? Ya monggo tiwas mulai ini. Boleh kasih mic satu lagi ada? Enggak ada ya? Ya udah, sini Mas. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jelas jadinya ya, alhamdulillah kasih makan minumnya bagus-bagus. Apalagi saya ya.
Tapi saya nggak tahu itu milik siapa nanti. Kadang-kadang panitia itu ngeprank. Taruh depan saya masih mobil plastik. Saya pulang loh, ternyata buat rebutan panitia. Itu ngeprank gitu. Kirain pas saya ke mobil disusul, enggak. Tapi kalau semangat sama makasih Mbak. Itu lain tempat lain ngeprank. Ngisi seminar, ya ditaruh di meja, isi. Ada mangga, ada durian, bayangin di depan mata orang ceramah kasih durian. Jangan taruh depan meja, nanti saja pas Ustadz ini oleh-olehnya kan enak. Kayaknya kode. Enggak, itu tempat lain kayak begitu. Telkomsel aja jangan ikut-ikutan. Iya sih. Makasih Mbak. Emang kamu tuh hebat. Ada yang jatuh tuh. Luar biasa. Ternyata udah jelas gitu. Masuk masjid yang manis, yang cakep, yang indah. Lalu kalau makannya bagus-bagus. Masuk pola yang kedua itu setelah pola ibadah, pola makan. Makan apa aja boleh, yang penting senang makannya. Jangan senang dan jangan bilang sakit. Jangan kolesterol. Enggak, saya makan daging, makan apa saya makan. Nanti saya cek, alhamdulillah gula normal. Kemudian apa namanya itu kolesterol normal, asam normal. Demi Allah saya cek semuanya normal. Kok bisa? Malamnya saya minum cuka apel, madu dan garam Himalaya di satu gelas diminum. Pagi itu lemon, madu, garam Himalaya. Lalu suplemen yang tambah lagi itulah habatus sauda. Ya, di situ ada propolisnya dan ada minyak zaitunnya. Minyak zaitun, minyak jinten dan propolis diminum jadi satu. Setelah itu, masya Allah, sampai sekarang bukan istri sama istri. 40 tahun udah gak sanggup tahiyat. Apalagi tahiyat salafi, enggak sanggup. Saya masih bisa begini, masih bisa. Jadi, alhamdulillah. Istri saya dokter aja kaget. Apa ini? Sekarang dia ikut saya konsumsinya dengan itu. Luar biasa. Dahsyat. Jadi makan itu. Seneng makan, jangan ya nanti jangan makan aja. Yang penting wala tusrifu, jangan berlebihan. Sate 10 tusuk bagilah orang lain di mana. Bakso gede banget bagilah bertiga sama istri sama anak. Jangan sendiri makan satu mangkok. Betul? Karena masih ada es krimnya, masih ada es telernya. Jangan satu bisa di situ. Kalau datang diundang makan-makan di resepsi, itu kan ada banyak tuh, pilihlah 3 saja. Soto Betawi, kemudian nanti apa? Somai, terus kemudian baru makan nasi sedikit nasinya aja. Syarat orang kampung, orang Jawa, Indonesia makan nasi. 2 sendok cukup, 2 sendok skop. Yang paling nggak berlebihan. Maka happy lah ketika makan. Disuruh pakai baju yang indah, happy kamu. Saya makan juga happy. Jangan punya pikiran buruk kenapa akan muncul kortisol. Kalau udah kortisol, belum makan udah sakit nyomot. Belum ada kolesterol kita makan, sudah nyut-nyutan. Kenapa? Karena pikiran kita membentuk. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan pikiran hamba-Ku. Ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu, dan aku bersama dia, pikiran dia. Idza kalau dia ingat aku. Jadi ingat aku apa? Kalau ingatnya aku lah bahwa makan itu banyak kolesterol, banyak asam urat, lalu gak dimakan, itulah terjadi. Maka makanlah dengan happy. Maka doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ya
Allah berkahi kami. Fima, di dalam apa-apa razaqtana yang kau rizki kepada kami makan ini. Wa qina adzabannar, jauhkan penyakit, jauhkan yang menyakiti, jauhkan kolesterol, jauhkan asam urat, jauhkan semua yang menyakiti. Narnya di dunia itu banyak penyakit yang tiba-tiba datang. Kenapa kok begitu? Ternyata makan terus happy, jangan bikin narnya happy. Kalau sudah happy, maka dunia akan menghantarkan sini kamu ayo terbuka untuk kita. Maka happy dunia akan menghappykan kamu. Pola hidup 5 tadi lakukan dengan baik. Pola ibadah, pola makan minum, pola olahraga, pola istirahat, pola silaturahim. Jaga ukhuwah yang baik. Dia nggak suka, mereka nggak suka sama dia. Kalau dikatakan kamu ini, alhamdulillah, untung bukan saya ngomong begitu. Dasar kamu bego. Untung bukan saya ngomong begitu, ya Allah makasih. Bersyukurlah bukan saya ngomong. Balas sama aja, bego, kamu gak bego, sama aja. Betul apa enggak? Jadi tanggapi dengan respon yang baik. Idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan orang dengan yang lebih baik. Itu perintah Allah. Jadi kita nggak akan sakit hati, kita nggak akan terhina. Nah, saya akan baca hadis yang luar biasa, lumayan agak panjang, sekaligus penutup. Tapi lama kok ya, lama. Jam berapa sekarang? Setengah 6 ya. Maghrib jam 6 kurang 1/4. Cukup gak? Sekarang jam berapa? Oh iya. Saya baca aja betapa dahsyatnya ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Iyad Muslim, man nafasa min mu'minin kurbatan min dunya, nafasa anhu kurbatan min yaumil qiyamah. Kecepatan ngomongnya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Siapa orang yang melepaskan kesulitan orang lain, silaturahimnya tadi, menanggapi orang begitu, kita bikin mudah aja, kita santai aja. Ah kamu kan itu bintang gitu, itu kita, makasih, udah tenangin, mudahin. Kalau kita udah balasin, rame panjang gak kelar. Silakan, nggak apa-apa, makasih. Siapa orang yang melepas kesulitan orang lain dari urusan dunia dan itu orang mukmin, maka Allah akan lepaskan kesulitan pada hari kiamat. Alhamdulillah wa syukur, asik, lepaskan apa kata orang yang menyusahkan kita, lepasin. Orang yang kesulitan kita bantu. Maka yang kedua apa? Man yassara ala musirin. Siapa orang memudahkan orang lain ala musirin, kesulitannya, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusan dunia akhirat. Allah akan mudahkan urusan dunia akhirat kalau dia senangnya adalah memudahkan urusan orang lain. Kalau bisa mudah, kenapa tidak mungkin lebih mudah? Kalau pemerintah kan dibalik, kalau bisa susah kenapa lebih mudah? Anda mulai sekarang, saya mulai sekarang, camkan baik-baik, afirmasikan lagu kita masing-masing, kita masing-masing, afirmasikan masing-masing, hidup mudah, kita bikin orang mudah, maka Allah akan mudah. Ingat, memudahkan orang Allah akan mudah. Coba katakan, mudahkan orang. Yang terakhir ikuti ya, ingin mudah. Bilang mudahkan orang, ingin mudah, pengen kaya, kayakan orang, pengen mudah, pengen kaya, pengen sehat, pengen bahagia, pengen nikah, nikahin.
Kalau ada yang jomblo di antara kalian, maka carikan jodoh ya. Carikan, jangan diem aja, karena itu pimpinan yang baik adalah menjodoh-jodohkan staf-stafnya. Itu bagian dari man yassara ala musirin yassarallahu fi dunya wal akhirah. Siapa orang berikan mudah bagi orang lain yang kesulitan apa kesusahan apapun urusannya, maka Allah akan mudahkan urusan. Jadi ingin mudah, mudahkan orang. Dan ayatnya ada di An-Nur ayat 32. Ya, dicek. Siapa yang di antara kalian ada yang masih jomblo sendirian, maka nikahkan dia. Kata Allah, nikahkanlah orang yang masih sendirian di antara kalian yang cukup untuk menikah. Demikian juga para pembantu, orang-orang yang di sekitar kita, staf kita yang masih jomblo, carikan jodoh. Itu perintah Allah, An-Nur ayat 32. Kalau kalian merasa miskin, khawatir miskin, Allah akan mampukan. Jadi jangan takut. Apalagi udah kerja, gaji di atas 10 juta rata-rata. Alhamdulillah, saya tahu di atas rata-rata di atas 10 juta. Itu baru pertama aja langsung 10 juta ke atas. Alhamdulillah, yang udah lama-lama 50 juta. Alhamdulillah. 7 menit lagi. Oke, alhamdulillah. Yang berapa tadi? Catat aja tuh ya. Yang ketiga, man satarul muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang menutupi aib orang lain, maka Allah akan tutup aib dunia akhirat. Yang keempat terakhirnya adalah wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi aunil akhi. Siapa Allah senantiasa menolong hamba, Allah senantiasa menolong hamba selama hambanya menolong saudaranya. Allah menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. 4 perkara semuanya kaitan dengan menolong memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan hidupnya. Urusan apapun sampai ke akhirat, maka orang Islam tidak mungkin miskin kalau dia iman amal soleh. Tidak mungkin orang kita ini banyak penyakit kalau dia iman amal soleh. Karena orang lain itu amal soleh. Begitu. Sementara cukup, ada pertanyaan? Enggak ada? Atau kembalikan panitia? Ya. Doa gimana panitia? Oke. Istighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalkal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna syuhada wa tuqal fafagina. Allahumma inshallah wal jannah wa na'udzu bika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al taqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim irhamna ya Salam sallimna ya Tawwab alaina ya Ghaffar ighfir lana ya Razzaq warzuq lana ya Latif ultuftina. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang yang tak pernah pandang sayang, yang tak pernah pilih kasih dan tidak pernah pandang sayang. Sayangi, cintai kami semua ya Allah. Hindarkan dari malapetaka, bahaya musibah fitnah. Hindarkan kami ya Allah dari penyakit-penyakit apapun ya Allah. Penyakit berat yang tak sanggup kami pikulnya ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit apapun penyakitnya ya Syafi Ishfi la syafi ila anta. Ya Ghani ya Mughni aghnina bika min aman siwak. Ya Allah yang kekurangan harta, cukupkan wahai yang Maha Kaya. Yang punya utang piutang ya Allah, sanggupkan dan segerakan untuk melunasi utang-utang dan tidak punya utang lagi ya Allah. Yang punya masalah keuangan selalu Engkau berikan sumber yang mudah, nikmat, halal, berkah dengan rezeki yang baik ya Allah. Yang kekurangan apapun ya Allah Engkau cukupkan dengan rahmat dan cinta-Mu.
Yang masih merasa punya jiwa miskin ya Allah, jadikan kaya dengan syukur, sabar, ikhlas dan ridho ya Allah. Sehingga apapun yang Kau berikan kami syukuri, dan itu selalu cukup dengan rahmat dan cinta. Ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak cucu keturunan kami, dosa muslimin muslimat, mukmin mukminat yang masih belum wafat, ampunkan semua ya Allah. Untuk di Palestina ya Allah, segera Kau menangkan rakyat Palestina ya Allah. Saudara kami di sana ya Allah, menangkan ya Allah, dan hancurkan Yahudi, hancurkan ya Allah yang memerangi, hancurkan dan menangkan tentara-taramu ya Allah. Merdeka dengan rahmat dan cinta-Mu. Indonesia segera akan pemimpin yang baru ya Allah. Berikan hidayah petunjuk baginya agar Indonesia dengan baik, dengan adil, dengan penuh kemuliaan, dan hindarkan ketidakadilan, kezaliman ya Allah, hadir dan menjauhkan ya Allah. Indonesia yang lebih baik ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffarul alamin. Untuk di dalam ruangan ya Allah sore hari ini, ampuni semua dosanya, maafkan khilafnya, perbaiki hidupnya, senangkan dengan iman amal solehnya, dan senangkan bahagia dengan apapun yang Kau berikan, dan sehat, kaya, berkah hingga husnul khatimah berahmatika amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil